Baik, beberapa waktu yang lalu ada juga bertanya, aku beli rumah, apakah harus aku pel? Jawabannya adalah, bumi Allah semuanya suci. Selagi kita tidak melihat orang yang menajiskannya, maka tetap suci. Maka rumah yang Anda beli nggak perlu dipel, itu aslinya suci. Mungkin ada orang kencing di situ, siapa kencing di lantai? Orang kencing di toilet. Nggak usah mikir. Nah kita harus yakin ini, asal semuanya ini adalah toharoh suci. Kemudian, di saat sesuatu terkena najis, maka bergegaslah untuk disucikan biar najis nggak kemana-mana. Tentunya ada ilmu untuk mensucikan najis tersebut. Kalau air banyak, tapi kalau air banyak kan harus kita keluar uang juga dan tenaga. Kalau air banyak Anda punya keran yang 2 in itu langsung Anda guyur begitu sampai bersih, ya bisa, itu pakai diesel namanya. Cuman kalau ingin membersihkan rumah, jadi pertama dan utama, Anda harus Anda pahami, Anda tidak harus mengguyur semua bagian rumah Anda. Akan tapi Anda cukup memperhatikan, mensucikan bagian yang terkena najis saja. Jika bisa dikira-kira. Mengira-kira itu bisa mengira-kira sifatnya sempit dan agak luas. Misalnya, dikira-kira adalah di lantai nomor 5. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling tidak di wilayah kamar saja. Nggak usah dibawa ke rumah yang lainnya. Yang ya masa yang kena najis kamar nomor 1, kamar nomor 2 kita anggap najis, kan aneh. Jadi, yang najis hanya di kamar nomor 1 saja. Di antara kamar nomor 1 itu, tehel nomor berapa yang ada najisnya. Kita tandai. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya, jadilah kita cerdas dalam mensucikan agar tidak boros air dan boros tenaga. Kalau Anda guyur semuanya, najis akan kemana-mana, Anda boros air, boros tenaga, harus ngepel semuanya. Akan tapi, hendaknya Anda memperhatikan tentang bentuk najis saja, terlebih dahulu. Ada enggak bentuk najisnya di situ? Seperti yang Anda lihat tadi, kotoran-kotoran binatang yang ada di situ, Anda bersihkan itu dulu sebelum Anda mengguyur dengan air. Anda yang terkena kotoran itu Anda tandai dan Anda bersihkan di situ. Cara membersihkannya adalah jadikanlah tempat tersebut yang terkena najis menjadi najis hukmiyah. Jika sudah tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, berarti cata otomatis hukmiyah. Anda mengingat kemarin dikencingi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dicium juga nggak ada, biarpun kita tidak harus menciumnya. Dijilat juga nggak ada rasanya, biarpun kita tidak harus menjilatnya. Bahkan terlihat di mata pun nggak. Yang jelas kemarin anak saya kencing di sini, tapi sudah nggak ada. Selagi nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya, adalah tetap najis, tapi najisnya hukmiyah. Hukumnya saja najis. Anda tandain. Kemudian setelah itu, Anda jangan berani-berani ngepel kecuali sudah disucikan. Sebab pel-pelan itu basah. Ingat kaidahnya, najis akan pindah dengan bebasahan. Jika tempat itu najis, biarpun najisnya hukmiyah, kalau Anda gosok dengan pel, maka pel ini akan terkena najis, maka ini akan memindahkan najis ke seluruh rumah. Akan memindah najis seluruh rumah. Akan tapi beresin dulu yang terkena najis tersebut. Yang ada kotorannya berwarna dibersihkan. Dengan apa saja yang bisa membersihkannya. Kalau ternyata dengan anduk yang basah, dengan anduk yang basah. Tapi ingat anduknya najis. Atau tisu dibasahi, tisu dibasahi, tapi ingat tisunya najis. Dan ini tempat masih najis. Karena belum disucikan. Tapi hanya dibersihkan ainun najasahnya. Bentuknya najis. Tapi tetap najis. Kalau sholat di atasnya tetap tidak sah. Kalau tangan kita basah menyentuh sini, terkena najis ini tangan. Tapi ini dibersihkan dulu bentuk najisnya. Setelah tidak ada bentuk najisnya, berarti namanya najis hukmiyah. Jika ini najis hukmiyah, maka sudah jelas Anda cukup mengguyur air. Syaratnya mengguyur, bukan mengusap. Kalau Anda usap air, maka menjadi najis. Mengusap air misalnya apa? Kayak dipel tadi. Pertanyaan kan dipel tadi. Mengusap air dengan tangan, disap gini. Ini najis. Tapi mengguyur air adalah, yang penting air ada genangan, kita tuangkan di tempat tersebut. Maka setelah kita tuangkan tempat tersebut, diratakan. Asalkan genangan air, bebasahan air itu, ini bukan diusap. Karena pada dasarnya air ada. Diguyurkan ke tempat tersebut, di wilayah tersebut. Dan air ini suci. Kalau Anda minum pun boleh. Cuman jangan diminum. Artinya apa? Karena ini namanya air kalau sudah terpisah. Kalau belum terpisah, maka air suci dan mensucikan. Karena tadi dikatakan tidak ada ainun najasahnya. Berarti dia akan berubah. Kalau berubah mungkin karena sesuatu yang lainnya. Jadi air itu suci. Kan ini tempat najis hukumnya. Di tehel nomor 5 terkena air najis. Sudah dibersihkan ainun najasahnya. Berarti tinggal hukumnya saja najis. Dituangin air, maka airnya adalah air suci.
Maka setelah air menggenang di situ selesai, itu suci. Yang penting air merata ke seluruh wilayah yang terkena najis, selesai. Kemudian setelah itu suka-suka. Anda keringin boleh, Anda biarkan juga boleh. Kalau Anda keringin pun dengan apa saja, maka sesuatu yang Anda gunakan mengeringkan tidak najis. Karena ini beda dengan sebelumnya. Sebelumnya untuk mengangkat ainun najasah. Kalau sekarang sudah suci, maka air ini adalah air suci. Air ini adalah air suci. Karena najisnya hukmiyah. Nah, ini yang harus dipahami dengan mudah. Jangan bingung masalah mensucikannya. Kalau Anda guyur sementara bentuk najisnya masih ada, itu namanya adalah ya kurang pinter double. Airnya banyak, capek, harus ngepel semuanya. Makanya ilmu itu mempermudah. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa yang ngepel, hendaknya Anda ngepel itu adalah di tempat yang sudah Anda pastikan itu suci. Di rumah ada anak ngepel, itu bukan mensucikan, tapi itu hanya membersihkan debu. Anda harus paham, jangan menjalankan alat pel kecuali Anda yakin tempat tersebut adalah suci. Kalau pernah ada najisnya, beresin dulu. Kalau Anda tidak mensucikan terlebih dahulu, maka alat pel itu hanya akan memindah najis. Jadi berbeda dengan mensucikan dan berbeda dengan ngepel. Kalau ngepel tidak harus itu najis. Kita ngepel masjid dengan basah. Tidak ada masalah, karena memang masjid adalah suci. Kita ngepel lantai, suci. Tapi yang jadi masalah, najis yang belum disucikan lalu dipel, bermasalah. Najis yang jadi satu rumah. Yang semula pinter jadi nggak pinter, karena nggak pernah ngaji. Ilmunya nggak diamalkan. Jadi beresin dulu wilayah yang terkena najis tersebut. Jadi yang wilayah terkena najis itu saja yang perlu disucikan. Jangan semuanya disucikan, ngerepotkan itu. Oh, hanya kencingnya di ruang tengah, di bagian tehel nomor 5, atau yang disiram semuanya satu rumah. Ya boleh-boleh aja, barangkali kurang kerjaan, memang pengangguran. Ya boleh-boleh saja. Cuman caranya nggak semacam itu, menunjukkan nggak ada ilmunya. Karena apa? Justru kalau najis kemana-mana, tambah ada Quran. Nanti ke meja, ke ini, ke baju, dan sebagainya. Jadi begitu caranya. Ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mensuci, memudahkan kita untuk memahami ilmu. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Seperti itu ya. Jangan ragu lagi. Jadi bersihkan dulu, itu saja. Ainun najasah, bentuk najisnya Anda hilangkan. Sebisa mungkin. Kalau susah ainun najasahnya dihilangkan dengan alat. Misalnya ini mohon maaf kotoran ayam ini sudah di sini berlama-lama sampai kering sehingga bersih sudah. Ini kotoran sampai warnanya. Maka Anda bersihkan dengan sesuatu. Anda teteskan sesuatu cairan yang bisa meluruhkan atau melunturkan tersebut. Apakah itu sabun? Gak ada masalah. Sabun dan sebagainya, tapi sabun yang terkena ini jadi najis. Kain yang Anda gosokkan najis, nanti dicuci terus sampai bersih, kemudian tidak ada tersisa apapun. Ya, ini licin-licin semacam sabun hanya untuk membantu meluruhkan atau melunturkan kotoran. Setelah bersih, wah, kotoran ayam sudah tidak meninggalkan apapun. Berarti sudah bersih. Anda lap, Anda tisu kering, Anda bersihkan. Maka ini namanya najis hukmiyah. Tisu yang kena itu najis. Kalau tangan Anda basah nyentuh itu jadi najis. Tapi yang sudah kering, Anda keringkan dengan tisu, namanya najis hukmiyah. Kering dengan kering tidak akan. Tangan Anda kering, itu kering, Anda begini kan tidak najis. Karena tangan kering dan itu kering, tempat kering. Tapi itu najis. Lalu bagaimana cara mencucikannya? Sederhana. Wilayah yang terkena najis, guyur air. Setengah gelas. Cukup, yang penting ada genangan air, dituangkan di tempat tersebut, sampai merata ke tempat tersebut, maka itu sudah suci. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.